Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita ke mata pelajaran fikih dengan saya, Bapak Muhammad Al-Farizi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita masih diberikan nikmat sempat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini dalam mata pelajaran fikih. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, pagi hari ini anak-anak tahu kita mau belajar tentang apa? Ya, pada hari ini, pada pagi ini kita belajar fikih tentang sholat Jumat. Nah, baik anak-anak, sholat Jumat itu adalah kewajiban kita bagi seorang muslim, apalagi seorang laki-laki. Di sini Bapak menjelaskan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat menurut bahasa adalah berdoa. Sholat menurut fuqaha diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan atau perkataan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat Jumat berasal dari kata jamaah yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan, atau kata lain berjamaah. Sholat Jumat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur. Dan sholat Jumat tersendiri bukan adalah fardu ain, bukan berarti sebagai pengganti sholat zuhur. Hanya jika seorang tertinggal sholat Jumatnya, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat. Dasar-dasar hukum sholat Jumat adalah terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisolati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wan naral bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru kalian untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang poin berikutnya adalah syarat-syarat wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Anak-anak harus mengetahuinya. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah laki-laki, karena sholat Jumat itu wajibnya bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Akan tetapi bila perempuan ingin menghadirinya itu diperbolehkan dan sah sebagai pengganti sholat zuhur. Yang ketiga adalah merdeka. Maka sholat Jumat itu tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak. Akan tetapi bila ia menghadiri dan melaksanakannya, maka sholat Jumatnya itu sah. Yang keempat adalah berakal. Maka sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang gila dan hukumnya sama dengannya. Yang kelima, baligh, yaitu sudah mengetahui yang benar dan yang salah. Yang keenam, sehat. Yang ketujuh, istihsan, bertempat tinggal. Sholat Jumat itu diselenggarakan secara permanen, jadi tidak berpindah-pindah. Dan orang yang diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat adalah orang yang tinggal bertempat, bermukim. Yang ke-8 adalah jamaah, yaitu sholat Jumat dilaksanakan secara jamaah, bukan sendiri-sendiri. Jadi kalau anak-anak nanti sholat Jumat harus berjamaah, bukan hanya satu orang. Itu namanya bukan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Yang poin D adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sahnya meliputi yang pertama itu adalah sholat dan khutbah Jumat dilakukan pada saat zuhur. Berarti sholatnya itu adalah waktu zuhur. Yang kedua, dilaksanakan di area pemukiman warga.
Tapi jikalau tidak memungkinkan, bahwasanya kan kalau ada bencana itu bisa dilakukan di pengungsian atau ketika ada kegiatan itu bisa dilakukan di gedung dan sebagainya. Yang ketiga adalah rakaat pertama harus dilaksanakan secara bersamaan. Yang keempat, jamaah pada sholat Jumat adalah orang yang wajib sholat Jumat. Yang kelima, tidak bersamaan dengan Jumat lain dalam satu dusun atau desa. Yang keenam adalah didahului dengan 2 khutbah. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi. Jadi dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, mandi besar. Yang kedua, memotong kuku dan kumis. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi dan bersih, dianjurkan warna putih. Yang keempat, memakai wangi-wangian seperti minyak, seperti itu. Yang kelima, berdoa ketika keluar rumah. Yang keenam, segera menuju masjid dengan berjalan kaki perlahan-lahan. Yang ketujuh, ketika masuk masjid, melangkah dengan kaki kanan dan membaca doa. Yang kedelapan, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kesembilan, iktikaf. Iktikaf itu dengan cara membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Bab selanjutnya adalah rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat adalah yang pertama, memuji Allah di kedua khutbah. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di kedua khutbahnya. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa di kedua khutbah. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran di kedua khutbah. Yang kelima, mendoakan orang mukmin yang di kedua khutbah. Lanjut, kita menginjak ke syarat-syarat khutbah Jumat. Syarat yang pertama, khotibnya harus laki-laki. Yang kedua, khutbah didengar oleh jamaah yang mengesahkan sholat Jumat. Yang ketiga, khutbah disampaikan di tempat pelaksanaan sholat Jumat. Yang keempat, khotib suci dari hadas dan najis. Yang kelima, khotib menutup aurat. Setelah itu, khutbah dibacakan dengan berdiri, tidak boleh duduk. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Lalu rukun khutbah dibacakan secara berkesinambungan tanpa ada pembicaraan yang menyimpang. Yang selanjutnya adalah khutbah dilakukan secara terus-menerus, tidak boleh ada jarak terlalu lama. Kalau dahulu pasti di zaman Nabi khutbah dibacakan dengan bahasa Arab, tapi kalau tradisi di Indonesia dan negara lain, khutbah dibacakan dengan bahasa daerah masing-masing, seperti itu. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia, kalau di Inggris ya bahasa Inggris, seperti itu. Yang kedua, khutbah dilakukan di waktu zuhur. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan di grup, dan Bapak memberi penugasan PR untuk anak-anak semua, nanti segera dikerjakan semuanya ya. Kurang lebihnya itu karena kita pertemuannya juga online, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar tidak terpapar oleh COVID-19, karena COVID-19 masih ada. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.